Pernah dengar istilah money can't buy love? Sepertinya para koruptor kita sangat tidak setuju dengan pepatah itu. Bagi mereka, cinta itu bukan cuma soal tatapan mata, tapi soal berapa unit apartemen dan mobil mewah yang bisa dipindah tangankan. Mungkin selama ini kita pikir korupsi itu cuma soal angka di dalam koper atau rekening bank luar negeri. Padahal kalau kita mau jujur, korupsi di negeri ini punya aroma yang sangat spesifik, perpaduan antara bau uang rakyat dan parfum mahal selingkuhan. Inilah era di mana gratifikasi tidak lagi berbentuk amplop coklat di bawah meja, tapi tiket helikopter di atas langit Bali. Dan mari kita bedah bagaimana syahwat dan suap ternyata adalah dua sisi dari koin yang sama. Ini bukan hoax, bukan pula isu murahan. Ini data resmi dari KPK yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. Data tersebut disampaikan Ibnu saat acara sosialisasi penguatan integritas dan praktik anti korupsi yang Anda bisa lihat di kanal YouTube Pengadilan Negeri Purwokerto. Publik mengira akan mendengar angka kerugian negara terbaru, namun yang keluar adalah angka perilaku yang mencoreng nalar. Pelakunya banyak laki-laki, Pak. 81% laki-laki. Kemana? Ngeliatin dia yang cantik-cantik di sana tuh. Mulai cari yang bening-bening ini. Didekati, Adinda, kuliah di mana kamu, Adinda? Ayo Mas, kata si cewek gitu, Mas. Padahal udah tua dibilang Mas. Kok kamu bilang Mas? Bapak masih muda, kan? Wah, itu cerita di sana, ya. Tapi betul itu adanya. Ratusan juta dikucurkan kepada si cewek itu. Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan sebagai pelaku pasif, menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi. 81%, bukan 10, bukan juga 20. Ini artinya hampir 9 dari 10 koruptor yang ditangkap lebih memilih membelikan perhiasan, mobil hingga tiket liburan untuk selingkuhan mereka daripada mengembalikannya ke negara atau sekedar menyimpannya untuk keluarga inti. Yang menyesakan adalah mengapa bisa uang rakyat berakhir di pelukan kekasih gelap. Korupsi di Indonesia bukan lagi sekedar soal memperkaya diri sendiri. Ini telah bermutasi menjadi instrumen untuk membiayai gaya hidup ganda. KPK melihat pola ini sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Logikanya sederhana, memutus jejak. Dengan mengalirkan uang ke selingkuhan, koruptor berharap harta tersebut sulit dilacak karena tidak ada hubungan administratif seperti kartu keluarga atau buku nikah. Namun, strategi ini disebut KPK sebagai strategi yang ceroboh. Mengapa? Karena cinta yang dibeli dengan uang haram cenderung meninggalkan jejak digital dan aset yang mencolok. Ini level dumb and dumber versi koruptor. Dan KPK bilang ini bukan sekedar sok romantis, ini adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang. Dengan mengalirkan uang ke banyak pihak, selingkuhan, istri, anak, bahkan sumbangan, mereka berusaha memutus jejak uang haram tersebut. Ini strategi, dan sayangnya ini adalah strategi yang goblok. Tapi yang lebih seru lagi, ternyata selingkuhan itu tidak cuma dengan perempuan biasa. Ada juga dengan artis, dan pastinya harganya pun jauh lebih mahal. Mari kita bedah beberapa kasus besar. Masih segar dalam ingatan kita kasus Hasbi Hasan, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Suap sebesar 11,2 miliar rupiah tidak hanya berhenti di rekening bank. Sebagian terbang ke langit Bali. Bukan dengan pesawat komersil, tapi dengan helikopter. Penyidikan mengungkap kebersamaannya dengan Windy Idol di udara Pulau Dewata. Sebuah simbol kemewahan yang dibayar dengan harga integritas hukum tertinggi di negeri ini. Lalu ada Antonius Nicholas Stepanus Kosasih, mantan dirut PT Taspen. Di tengah dugaan investasi fiktif sebesar 1 triliun rupiah, muncul nama Raden Roro Dina Wulandari yang menerima mobil HR-V seharga setengah miliar rupiah sebagai kado ulang tahun. Sebuah kontras yang menyakitkan saat para pensiunan mengantri uang simpanan mereka, uang tersebut justru menjadi kado ulang tahun untuk seorang kekasih gelap. Dan yang klasik, kasus Tubagus Hairi Wardana atau Wawan, mantan terpidana korupsi dan TPPU.
Dia memberikan mobil mewah Mercedes-Benz, CR-V, Nissan Elgrand ke artis seperti Catherine Wilson, Rebecca Richmond, hingga Jennifer Dunn. KPK juga menyita mobil mewah dan uang dari para artis itu. Jadi intinya, pelaku korupsi itu jika belanja, pilihannya mobil mewah, apartemen mewah, atau keselingkuhan. Kita harus memperjelas bahwa memberikan uang keselingkuhan bukan sekedar masalah moralitas atau perselingkuhan biasa. Dalam kacamata hukum, ini adalah money laundering atau pencucian uang fase layering dan integration. Logika hukumnya, koruptor menggunakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan legal tanpa kartu keluarga atau buku nikah untuk menyembunyikan asal-usul harta. Mereka berpikir, kalau saya kasih ke istri sah, pasti KPK bisa mendeteksi. Tetapi kalau saya kasih ke teman dekat, siapa yang tahu? Namun hukum kita punya senjata bernama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pasal ini menyasar penerima pasif. Artinya siapapun yang menerima atau menguasai penempatan harta yang diketahuinya atau patut dugaannya berasal dari tindak pidana bisa dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi para pesohor atau selingkuhan tidak bisa lagi beralasan, saya tidak tahu dia koruptor, saya pikir dia cuma orang kaya yang dermawan. Secara hukum, jika pemberian itu jauh melampaui profil penghasilan si pemberi, penerima dianggap patut menduga adanya kejahatan. Untuk menghentikan pola 81% ini, KPK dan penegak hukum menggunakan strategi aset recovery yang agresif dengan cara follow the money. Penyidik tidak lagi hanya mengejar orangnya, tapi mengejar kemana uang itu mengalir. Jika jejaknya berakhir di tas Hermes seorang artis atau apartemen seorang kekasih gelap, maka aset itu wajib disita. KPK juga berusaha melakukan pemiskinan koruptor dengan menyita aset dari pihak ketiga. Ruang gerak koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi sempit. Dan yang paling terlihat adalah sanksi sosial. Dengan menyeret nama-nama penerima aliran dana ke ruang publik, adalah bentuk pencegahan agar orang lain berpikir 1000 kali sebelum menerima kado dari pejabat yang tidak jelas asal-usul kekayaannya. Apakah ini penyakit khas pejabat kita? Ternyata tidak. Secara ilmiah, korupsi dan perselingkuhan berasal dari akar pohon yang sama. University of Copenhagen merilis penelitian dalam jurnal Social, Psychological, and Personality Science. Mereka menemukan dimensi kepribadian bernama honesty, humility, atau kejujuran dan kerendahan hati. Orang yang memiliki skor terendah dalam dimensi ini cenderung melakukan corrupted collaboration. Artinya, seseorang yang secara moral mampu mengkhianati jutaan rakyat, secara psikologis juga sangat mampu mengkhianati pasangan sahnya. Ini adalah sifat lintas situasi. Ketidakjujuran tidak bisa disekat. Jika dia korupsi, kemungkinan besar dia juga berbohong dalam kehidupan personalnya. Di dunia korupsi, selain selingkuh, ada lagi yang lain. Namanya sextortion. Namun kita harus tegas membedakan antara selingkuh dan sextortion. Dalam kasus 81% ini, yang terjadi adalah perselingkuhan koruptor. Jika dalam sextortion ada unsur paksaan atau relasi kuasa yang menekan korban. Dalam perselingkuhan koruptor, relasinya bersifat simbiotik. Ada pemberian dan ada penerimaan. Ini bukan lagi soal urusan ranjang, ini soal aliran dana hasil kejahatan. Selingkuhan dalam konteks ini bukan lagi sekedar orang ketiga, tetapi dalam kacamata hukum mereka adalah penadah aset negara. Tiap liter bahan bakar helikopter yang dipakai plesir, tiap cicilan mobil mewah untuk selingkuhan, dan tiap perhiasan yang melingkar di leher para kekasih gelap adalah uang yang seharusnya menjadi jembatan di desa terpencil, menjadi obat bagi lansia, dan menjadi buku bagi anak sekolah. Koruptor mungkin ahli menghitung angka, tapi kita harus lebih ahli dalam mengawasi mereka. Karena pada akhirnya uang itu bukan milik pejabat, bukan milik artis, dan bukan milik selingkuhan. Uang itu adalah milik Anda, milik kita semua. Jadi apa pelajarannya? Kalau Anda melihat pejabat yang tiba-tiba jadi bucin atau budak cinta maksimal sampai membelikan jet pribadi atau koleksi mobil mewah untuk seseorang yang namanya tidak ada di kartu keluarga, jangan buru-buru baper. Itu bukan romantisme, itu indikasi TPPU. Ternyata kesetiaan itu memang murah karena ia tak butuh uang haram untuk dibuktikan.
Sebaliknya, perselingkuhan dalam dunia korupsi itu seperti skema Ponzi. Terlihat indah di awal, tapi hancur saat KPK mulai mengetuk pintu. Ingat, di hadapan hukum, selingkuhan bukan lagi orang ketiga dalam hubungan asmara, tapi pihak ketiga dalam berkas perkara. Pesan saya untuk para koruptor, hati-hati, karena jejak lipstik di kerah baju mungkin bisa dihapus, tapi jejak aliran dana di rekening selingkuhan itu akan abadi dalam tuntutan jaksa.